Di Alkitab tidak pernah dituliskan iblis itu mati. No. Hanya kuasanya dipatahkan, kuasa dihancurkan. Ketika setan mulai kalah, ada ayat berkata setan itu pergi sejenak dan dia akan mencari waktu yang lain. Ya. Ada kuasa persatuan. Maka penting hidup berkomunitas atau persekutuan atau gereja. Maka api Roh Kudus akan menyambar. Saya percaya banget mukjizat sedang terjadi. Amin. Kalau misalnya mereka mau mencari Pak Ben atau mungkin follow up nih. Misalnya mereka udah melakukan doa itu, mereka mungkin di rumah di kamarnya sendiri muntah-muntah atau nangis-nangis. Abis itu mau ketemuin Pak Ben gimana? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, jadi part ini adalah part terakhir obrolan gue dengan tetangga kita, Bapak Benyamin Ratu. Nah, buat kalian yang sudah setia nonton episode Daniel Tetangga Kamu bersama Pak Benyamin, dari episode 1 sampai episode hari ini, well, gue pengen ngucapin thank you so much. Mudah-mudahan semua obrolan gue dengan tetangga kita itu bisa menjadi inspirasi dan mungkin menjadi harapan buat kalian yang sedang menghadapi sebuah masalah. Dan nanti, well guys, kita akan berdoa bareng, right? Khususnya buat kalian yang lagi nonton, yang memiliki kepahitan di hati kalian, luka batin, akan kita doakan sama-sama. Dan kalau misalnya kalian ngerasa episode ini perlu banget di-share sama tetangga kalian, please do that, alright? Siapa tahu bisa menyelamatkan hidup mereka. Oke, so saya pengen ngedoain, atau saya pengen Pak Ben mungkin ngedoain. Ya. Bagi orang-orang yang saat ini mungkin hatinya tergerak, dia bilang luka batin itu gue. Ini Ya, nih okay, yang mari. lagi dibicarakan sama Pak Ben sama Daniel gitu. Oke, mari kita berdoa. Ya. Sekali lagi bayangkan 4 hal. 1, peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu. 2, rasakan sakitnya. 3, lepaskan pengampun. Mulai berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji, kami menyembah Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami, Engkau penyelamat kami, Engkau Raja kami. Engkau penyelamat kami, gunung batu kami, Allah penyembuh kami. Allah El Shaddai, oleh namamu yang kudus kami bersaksi, yaitu nama Yesus Kristus. Segala kuasa di surga dan di bumi bertekuk lutut dalam nama Yesus. Oleh namamu Tuhan, kami berdoa. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamah anak-anakmu yang saat ini sedang terbelenggu oleh penyakit. Terikat oleh narkoba, terikat oleh kuasa kegelapan, terikat oleh berbagai macam persoalan. Entah keterikatan dosa, free sex, pornografi, dan orang yang simpan kepahitan. Sebab orang yang simpan luka, gampang dia jatuh terikat dengan dosa-dosa lain. Mari Bapa yang Maha Kuasa, ini semua anak-anakmu yang percaya pada Engkau. Jamah kami Tuhan. Saudara mari bayangkan sekarang. Dan saudara yang sebelum kita doa, ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Mulai saat ini aku membuka hati. Ikuti doa saya. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku membuka hati. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati saya. Penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah aku dengan rahmat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, aku terluka, akui kelukaan. Bayangkan sekarang kau punya luka-luka. Sebagai ibu, mungkin engkau sudah memberi yang terbaik kepada suamimu. Atau sebagai suami engkau sudah memberikan yang terbaik kepada istrimu. Sebagai anak, sebagai papa. Tapi engkau jumpai selalu dikucilkan, dikecewakan, tidak dihargai sama sekali. Keluarkan unek-unekmu. Ada mungkin saat ini usaha ini apes. Mungkin karena kecilnya kau kena luka. Sehingga tanpa sadar papa mama keluarkan kata-kata kutuk. Anak bego, anak kualat, anak sial. Kenapa sampai itu kata-kata keluar? Karena mungkin kau lahir dengan penolakan. Kau tidak ngerti sehingga kau berontak. Tanpa sadar papa mama keluarkan kata-kata supas rapah. Kalau engkau mau bebas sekarang, ampuni papa mamamu. Perkatakan, saya mengampuni papa. Saya mengampuni mama.
Mungkin itu yang menyebabkan karaktermu jadi pemarah. Yang menyebabkan kau jadi kawin cerai. Kenapa? Karena masa kecilmu kau tidak diterima. Mungkin kau ditolak oleh papa. Sehingga kau sebagai istri kau butuh figur papa. Kau nuntut pada suamimu. Tapi suami tidak mengerti. Sehingga apa yang terjadi? Kau merasa berontak dengan suamimu. Lepaskan pengampunan dengan papamu. Bukan salah suamimu. Kau hanya butuh figur. Sebagai istri, suami juga sama ini. Kenapa selama ini kau tidak puas dengan pasanganmu? Mungkin kecilmu kurang perhatian, kurang kasih sayang dari mamamu. Mamamu besarkan engkau di panti. Mamamu besarkan engkau pada suster pembantu. Sementara kebutuhan kau butuh kasih seorang ibu. Tapi kau tidak butuhkan. Sehingga ketika kau punya rumah tangga, tanpa alam bawah sadar menuntut istrimu harus seperti ibumu. Dan dia tidak mengerti. Akhir kau marah-marah dan berontak. Saudaraku, ada Yesus yang menolong kau. Ada kasih Yesus yang sudah jamin siap sedia memberkati dan menyembuhkan engkau hari ini. Buka hatimu. Tapi perkatakan, saudara terkasih, perkatakan, saya mengampuni mama. Mama mungkin mau gugurkan saya. Saya mengampuni mama atau papa waktu kecil sering pukul saya. Saya mengampuni istri saya. Saya mengampuni suami saya. Saya mengampuni koko cici saya dalam nama Yesus. Dan saat ini juga Tuhan. Saya merasa yang nonton seperti ada orang yang tidak bisa terima diri sendiri. Kenapa saya punya muka begini? Kenapa saya punya gini? Saudara ampuni dirimu sendiri. Kau saat saya perintahkan roh intimidasi keluar. Lepaskan mereka yang selalu mendakwa diri sendiri. Selalu mengatakan aku jelek, aku jahat, aku tidak bisa. Saya perintahkan roh intimidasi keluar. Katakan saudaraku, saya tolak roh intimidasi. Dalam nama Yesus. Tolong katakan dalam nama Yesus supaya Yesusnya terlibat. Dalam nama Yesus saya tolak roh intimidasi. Bagi saudara saat ini yang terikat pornografi, perkatakan Tuhan, tolong saya terikat pornografi. Tolong Tuhan saya ikat dengan narkoba. Perkatakan dalam nama Yesus, saya tolak ikatan narkoba. Saya tolak roh perzinahan. Saya tidak tolak segala roh perzinahan. Percabul dalam nama Yesus. Perkatakan saudara, saya hanya mendoakan saudara. Tapi saudara punya ada penyangkalan, ada penolakan, maka kuasa Allah mengalir. Dan katakan lagi, saya mengampuni diriku sendiri. Saya mengampuni keluarga saya. Kalau boleh sebut namanya, jangan bilang semua orang, tidak boleh. Jangan global. Saya mengampuni si A, si B. Dalam nama Yesus. Kita lepaskan pengampunan karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Ada pujian berkata, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Dan saat ini seluruh orang yang pernah ada belajar kuasa gelap, yang belajar ilmu mantra, entah perdukuran, yang salah pernah minum air perdukuran, siap. Mungkin waktu kecil kau tidak sadar ketika kau orang mama lagi hamil, dia minum air dukun biar lancar melahirkannya. Atau waktu kecil kau dimandi dengan air dukun, atau waktu kecil kau dimandi dengan air mantra-mantra. Siap saat ini. Dalam nama Yesus saya perintahkan segala roh najis, roh jahat, air roh jahat, hanyalah saat ini keluar dalam nama Yesus. Lepaskan dia, jamah dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Allahmu yang berperan untuk kau. Tapi kami diam saja. Tuhan, Engkau yang bekerja. Setiap siapapun mendengarkan acara ini, yang menyimak acara ini, Tuhan jamah, urapi semua Tuhan acara dari tetangga kamu. Episode ini Tuhan, sehingga banyak orang lepas dipulihkan. Setiap orang mendengar ada penyembuhan terjadi, pelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Karena roh Tuhan sedang bekerja. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Oleh bilu-bilunya kamu semua sembuh. Amin. 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 Saya percaya banget
mukjizat sedang terjadi. Amin. Saya percaya banget siapapun yang lagi nonton ini hidupnya akan bertransformasi. Yang mengikuti tadi barusan perkataannya Pak Ben, kalau misalnya tadi kurang, bisa diulang lagi, bisa ditonton lagi, bisa diulang-ulang terus sampai akhirnya bisa memaafkan orang tersebut. Karena keluarga, bukan cuma kita aja tapi keluarga juga akan ikut bertransformasi. Apa yang harus mereka lakukan, atau kalau misalnya mereka mau mencari Pak Ben atau mungkin follow up nih, misalnya mereka udah melakukan doa itu, mereka mungkin di rumah di kamarnya sendiri muntah-muntah atau nangis-nangis, abis itu mau ketemuin Pak Ben gimana? Sebelum ketemu gini, bisa aja sih. Ini penting. Kalau sudah dilepaskan Tuhan, ingat yang namanya roh jahat ketika dia goda Yesus, ya ingat loh, Yesus pun digoda setan, apalagi kita. Ya, dia di Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus iblis itu mati, no, hanya kuasanya dipatahkan, kuasa dihancurkan. Nah, ketika dia goda Yesus di padang gurun, ketika setan mulai kalah, ada ayat berkata setan itu pergi sejenak dan dia akan mencari waktu yang lain. Ya. Nah, supaya jangan ada waktu yang lain, maka roh kita harus diisi. Setelah didoakan harus diisi. Seperti contoh saya tadi. Ya. Harus diisi supaya muncrat keluar. Ya. Ayatnya di sini, boleh saya baca ya? Silakan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ini saya ambil Matius 12 ayat 43. Kembali roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku pada angkatan ini. Akan berlaku pada saudara yang barusan didoakan. Akan berlaku pada kita semua. Setelah didoakan harus isi. Bagi saudara yang khususnya agama Katolik dan Kristen, baca firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa tinggalkan hidup persekutuan doa. Karena ketika kau sendiri-sendiri di rumah, setan keroyokan dengan engkau. Keroyok dia. Maka dia takut persekutuan. Contohlah sekarang. Ada sampah banyak. Tapi sapu lidi cuma 1. Nggak mungkin hanyut. Tapi coba lidi saya Daniel, kita semua lidinya digabung jadi 1, diikat jadi 1, sampah berapa set hancur. Ada kuasa persatuan. Maka penting hidup berkomunitas atau persekutuan atau gereja. Contoh yang kedua ilustrasi. Ini ada obor, katakan obor api pon ya, nyala gede, gede saya punya luar biasa. Coba yuk jalan sendiri di luar sendirian, datang angin besar, set, padam, hilang. Tapi coba obor saya, obor Daniel, semua 10 obor digabung jadi 1. Makin gede angin, makin gede nyalanya, nyamper kemana-mana. Wow. Ada kuasa dan persatuan, maka api Roh Kudus akan menyamper kemana-mana. Maka itu penting dari baca firman Tuhan. Tidak hanya baca, banyak yang berkata, saya sudah baca, renungkan firman Tuhan. Tidak hanya renungkan, perkatakan firman Tuhan. Wow. Tidak hanya perkatakan, lakukan firman Tuhan. Maka iman tanpa perbuatan mati. Ya, dan itu penting. Dari hidup berkomunitas, ikut sel kah, apakah penting ikut sel penting. Di situ kita saling menguatkan. Saya juga punya sel. Sering-sering saya bilang, Mam doain saya deh, aku juga gini deh, tolong doain saya. Itu. Ya. Kita butuh iman orang lain. Ya, kemudian bagi yang Kristen, yang Katolik saya sampaikan, rajin-rajinlah Anda terima sakramen-sakramen, Ekaristi pentingnya, ini butuh makanan rohani. Komuni ya. Komuni, itu penting. Kalau mau ikut acara Pak Ben, gimana cara mengetahui acara-acaranya? Ada di
Benyamin Ratu di Instagram. Itu kalau saya Instagram ada. Instagramnya namanya apa? Benyamin Ratu, @Benyamin Ratu aja. Bener ya, @Benyamin Ratu ya. Jadi di situ ada info tentang tadi penyembuhan luka batin, Biasanya saya SHDR dan lain-lain. Semuanya ada di situ. Ada flyer di situ ya. Komunitasnya Amazing Grace. Komunitas Amazing Grace. Nama ininya apa? Nama Instagramnya? Itu juga komunitas Amazing Grace. Oh jadi @komunitas Amazing Grace. Ya, Oke. Jakarta ya. Oke. Atau KAG boleh. Oke. Itu juga. Nah kalau kita punya sering-sering pelayanan untuk sebagai penyembuhan itu, ya karena saya ini komunitas lintas paroki ya. Ya. Bukan ini semua di gereja Katolik, tapi kita lintas paroki, maka kita dibuatnya sebulan sekali, setiap Selasa ketiga. Oke. Di gedung Panin Live sebelum harapan kita itu loh. Lantai 7. Daniel pernah ke situ dulu. Ya, saya pernah ke situ. Oke, Pak Ben, thank you so much. Saya senang banget. Dan pastinya kita juga selalu memberikan souvenir ini kepada tetangga-tetangga kita. Ini adalah rumah-rumahan seperti itu. Ya, nanti di rumahnya dibukanya Pak Ben. Oke, terima kasih. Terima kasih Daniel. Jadi kita berharap selalu bahwa dengan rumah tersebut itu jadi simbol atau pengingat dan tinggal dimasukin lilin gitu. Jadi rumahnya Pak Ben dan Ibu Ning itu menjadi pelita bagi rumah-rumah sekitarnya sehingga sama-sama menjadi terang buat dunia yang gelap ini gitu. Ya Pak Ben, terima kasih banyak. Dan saya tambah closing. Ya. Mungkin dalam rumah tangga saudara belum kenal Yesus. Tapi Alkitab tidak pernah gagal berkata, jika satu anggota rumah selamat, seisi rumah selamat. Amin. Oke, terima kasih Pak Ben. Jadi kalau misalnya tadi ketika kalian mendengarkan doanya Pak Ben dan itu impact ke kalian dan kalian ngerasa ada seseorang di dalam circle kalian yang kayaknya bakal ke impact juga, jangan lupa untuk share video ini ke mereka. Karena siapa tahu aja dengan adanya pelepasan, walaupun ya jangan sampai misalnya di rumah aja gitu, bukan di tempat umum gitu ya, tiba-tiba lagi di angkot lu nangis-nangis sendiri dan lain-lain gitu. Tapi yang pasti ketika kalau misalnya itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kalian dan bisa share ini, bilangin udah lu dengernya di kamar aja sendirian gitu. Dan ternyata ke impact, please share this video to others. Siapa tahu itu bisa menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari apapun keterikatan yang mereka alami. Dan yang pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye. Tuhan berkati.